sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita berkesempatan dan berkemampuan untuk sama-sama melanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghafarahullah wa yarhamu lana wa yaghfiru lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita memasuki bab yang ke-26, babu tahrimidz zulmi wal amru biraddi al-madzalimi. Bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk menghindarkan bentuk-bentuk kezaliman. Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, diharamkannya kezaliman. Yang kedua, kewajiban untuk menjauhkan dari apapun yang merupakan bentuk-bentuk kezaliman. Pembukaannya dimulai dari surat Ghafir ayat 18. Allah berfirman, "Ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta'." Dan tidaklah bagi orang-orang zalim kawan, teman, tidak pula mediator yuta yang ditaati. Artinya apa? Pada hari kiamat nanti, siapapun orangnya yang berbuat zalim tidak akan menjumpai kawan yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah, dan tidak juga mendapati seseorang yang bisa menjadi perantara, yang menjadi mediator sehingga dirinya dibebaskan dari azab Allah. Teman gak ada, seandainya tidak ada teman, paling gak mediator juga tidak ada. Artinya demikianlah keadaan orang yang zalim di hari kiamat, pasti mendapatkan balasan sesuai dengan yang diperbuat dari kezalimannya. Kemudian dinukilkan juga surat Al-Hajj ayat 71, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ayat ini memperkuat ayat yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya orang yang zalim, yang berbuat kezaliman, pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau pada ayat yang sebelumnya, kawan yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah enggak ada. Kalau enggak ada kawan, paling enggak mediator lah. Mediator melalui siapa? Sehingga dia mendapatkan syafaat yang akhirnya bisa dihindarkan azabnya, tidak ada. Penolong enggak ada. Jadi enggak ada siapapun. Enggak ada siapapun yang bisa diandalkan untuk menolong dirinya dari azab, untuk menghindarkan dirinya dari azab. Artinya orang zalim pasti diazab sesuai dengan bentuk kezalimannya. Kalau di dunia
Kalau di dunia bisa saja orang berbuat dolim, kemudian ada kawan yang menyelamatkannya, akhirnya tidak jadi dihukum. Orang berbuat dolim, sebenarnya kawan di sekitarnya gak bisa menolong, tapi dia punya relasi yang kemudian sampai kepada pihak wewenang yang memiliki posisi decision maker, akhirnya dibebaskan. Itu di dunia. Itu di dunia. Termasuk bisa saja nggak ada kawan di sekitar yang diandalkan, relasi juga barangkali tidak ada, tetapi dia punya duit, sehingga duit itu merupakan penolong untuk siapa yang bisa dibayar. Itu di dunia. Orang berbuat kezaliman bisa terhindar dari hukuman, itu di dunia. Tapi di akhirat jangan coba-coba. Ini makna dua ayat sebagai pembuka. Sekarang kita memasuki hadis yang pertama. Nanti seperti biasanya dibantu oleh ibu untuk menerjemahkan, untuk membacakan terjemahnya. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian terhadap kekikiran, sebab kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kezaliman dan kekikiran itulah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan wanita-wanita yang dihalalkan Allah bagi mereka. Riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu an ini Nabi bersabda, ittaqu adz-dzulma. Takutlah kalian kepada kezaliman. Ibu rahimani wa rahimakumullah, kezaliman ada dua macam. Yang pertama terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kezaliman yang terkait dengan hak-hak hamba, hak-hak manusia, hak-hak dengan sekitar. Kezaliman kepada Allah berupa kesyirikan. Nabi SAW pernah ditanya, ayyudzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Faqal, Nabi menjawab, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Kamu tahu persis, kamu sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Allah lah yang menciptakan kamu. Loh, kok kamu tidak menghambakan diri kepadanya, tetapi kamu berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Maka inilah kezaliman yang paling tinggi, kezaliman kepada Allah yang berupa berbuat kesyirikan. Kemudian kezaliman yang terkait dengan hamba, dengan yang ada di sekitar kita, terbagi menjadi tiga. Yang berkenaan dengan darah, yang berkenaan dengan harta, dan yang berkenaan dengan kehormatan. Nabi SAW bersabda,
inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, diharamkan bagi kalian. Darah kalian mulia, darah muslim tidak boleh ditumpahkan. Amwalukum, harta kalian mulia, harta muslim tidak boleh diambil sedikit pun tanpa hak. Wa aradukum, demikian pula kehormatan muslim gak boleh dijak-injak karena mulia. Kedzaliman berkenaan dengan harta, dengan darah, misalnya menumpahkan darah, atau yang kurang dari itu memukul, menonjok, nempeleng, nendang, dan yang semacamnya yang bisa menumpahkan darah, maka orang tersebut telah berbuat zalim. Kemudian sisi harta, nyuri, kemudian pinjam nggak ngomong alias gosok, pinjam nggak izin, kemudian apalagi, kemudian riba, ngambil untung dengan cara ngutangi orang lain, itu kedzaliman dari sisi harta. Kemudian utang nggak bayar, utang ditagih susah, utang orang yang ngutangin ketika nagih malah kayak pengemis. Maka orang yang berhutang di sini mendolimi kawannya dari sisi harta. Kemudian kehormatan, jangan sampai kita mendolimi siapapun di sekitar kita terkait dengan kehormatan. Tidak mengorangkan orang lain, artinya meremehkan, mengabaikan orang lain. Itu namanya berbuat zalim dari sisi kehormatan. Orang tua yang sesungguhnya kita hormati tapi kita lecehkan, itu berbuat kedzaliman terkait dengan kehormatan. Pak guru, pak dosen, pak ustadz, pak kiai, dan orang-orang pemilik keutamaan yang sesungguhnya kita menghormati mereka tetapi kita merendahkan mereka. Ini bentuk kezaliman terkait dengan kehormatan. Termasuk ibu-ibu sesama ibu, ketika ada kawannya berbicara, menginginkan ibu memperhatikan apa yang disampaikannya, tetapi ibu sibuk ngotak-ngatik HP, padahal kawannya lagi berbicara. Mestinya stop dulu itu HP, dengerin kawannya yang lagi ngomong, dengerin kawannya lagi bicara. Nanti giliran kawannya nanya, jadi gimana bu? Tadi sampai ngomong apa? Ngapunten, dari tadi ngapain? Ngutak-ngatik HP. Semacam ini cukup banyak terjadi di mana-mana. Kawannya bicara, dia tidak sepenuhnya memperhatikan karena sambil ngutak-ngutik HP. Berhenti dulu HP, biar kita tidak sampai mendolimi kawan kita. Kawan kita sakit, iya sakit karena dia diremehkan. Kawan kita sakit, iya sakit karena direndahkan, tidak diorangkan. Semacam itu bentuk kedzaliman. Intinya, kedzaliman yang kedua adalah kedzaliman sesama hamba, sesama sekitar. Bisa terkait dengan darah, bisa terkait dengan harta, dan bisa terkait dengan kehormatan. Maka kita berhati-hati. Makanya Nabi bersabda, ittaqu adz-zulma, takutlah kalian kepada kedzaliman. Kemudian Nabi di sini menyebutkan ancamannya.
Apa ancamannya bagi orang yang berbuat zalim? Fa inna dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya apa sih? Kezaliman kok kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya seorang muslim pada hari kiamat nanti dia akan bersinar dengan keislamannya. Dia bisa berjalan terarah dengan keislamannya, dengan keimanannya. Maka bercahaya, berjalan terarah. Kenapa? Karena dia bersinar dengan cahaya keislaman, dengan cahaya keimanan. Orang-orang munafik mau nebeng dengan cahaya muslim, awalnya nebeng, kemudian Allah pasang pagar yang memisahkan orang-orang munafik dari orang-orang muslim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuri lahu babun batinhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Ini ayat informasi dari Allah tentang keadaan pada hari kiamat. Orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan mengatakan kepada para muslim, kaum muslimin, tunggu kami, tunggu aku. Biarkanlah aku berjalan dengan cahaya kalian. Apa kata orang-orang muslim? Cari cahaya sendiri sana, di belakang sana, faltamisu nura. Begitu mereka merasa ada cahaya yang harus mereka raih untuk milik mereka sendiri, Allah pasang pagar yang memisahkan mereka dari orang-orang muslim. Akhirnya mereka tidak nebeng lagi dengan cahayanya muslim. Sedikit kita lebarkan pembahasan. Apakah Allah tidak mampu dari awal orang munafik dipisah biar tidak nebeng di cahaya muslim? Dari awal orang munafik dipisah sehingga tidak ngeriwui, tidak nebeng cahayanya muslim. Apakah Allah tidak mampu? Allah mampu. Tetapi kenapa kemudian dikatakan kepada mereka faltamisu nura, cari sana cahaya sendiri. Kilar jiwaro aku tuh di belakang sana tuh di belakang sana tuh cahaya kalian, cari cahaya sendiri. Begitu mereka ke belakang untuk mendapatkan cahaya, Allah pasang pagar. Ini balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan orang munafik. Orang munafik ketika di dunia selalu menipu, membohongi kaum muslimin. Maka demikian balasannya di akhirat, mereka ditipu, dibohongi. Allah mempermainkan mereka. Allah membalas mereka sesuai dengan perbuatannya. Tuh sana tuh belakang cari cahaya kalian. Begitu didatangi langsung dipasang pagar. Jadi bukannya Allah tidak mampu untuk memisahkan mereka dari awal biar tidak ngeriwui, biar tidak nebeng di cahaya muslim, tetapi untuk membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Nah, jadi orang-orang muslim nanti pada hari kiamat mereka bercahaya dengan cahaya keislaman, dengan cahaya keimanan, di mana di mahsyar nanti ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan sampai masuk surga. Ada tahapan-tahapan sampai masuk surga atau masuk neraka. Jadi yang pertama diperlihatkan amalan-amalan. Maka manusia melihat amalan-amalannya dan mereka masih bisa membela diri. Gara-gara setan, gara-gara si fulan. Itu ketika diperlihatkan amalan. Diperlihatkan amalan namanya hisab yang pertama. Setelah diperlihatkan amalan, buku amalan tersebut dibagikan.
Maka orang yang baik-baik menerima dengan tangan kanannya, dan orang-orang yang tidak demikian, orang-orang buruk, menerima dari belakang punggungnya. Ketika buku catatan amal sudah diterima, gak ada saling menyalahkan lagi, gak ada saling membela diri lagi, bahwasanya yang diterima dan memuat di situ amalannya itulah yang memang diperbuat ketika di dunia. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada tahapan orang dikelompokkan sesuai dengan jenis kelompoknya. Dikelompokkan dengan bendera apa, dikelompokkan dengan bendera apa, dikelompokkan. Jadi orang-orang itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Semoga kita dikelompokkan dengan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, kemudian dilakukan timbangan amal. Dilakukan timbangan amal. Ada tahapan amalan ditimbang. Ada tahapan al-wazn, timbangan amal. Kemudian ada tahapan dibentangkan kegelapan. Lain yang sedang kita bahas. Kemudian ada tahapan di sana yang berupa dibentangkan kegelapan. Jadi sangat gelap sekali, petang dedet. Tetapi orang-orang muslim, mereka berjalan dengan cahaya keimanan, dengan cahaya keislamannya, mereka terus berjalan terarah sampai di atas sirat dan seterusnya, yang endingnya masuk surga atau ada yang mampir dulu ke neraka. Nah, hadis ini menginformasikan kepada kita, muslim yang sesungguhnya ada cahaya itu menjadi redup dengan kedzaliman. Berbuat kedzaliman, redup lagi. Berbuat kedzaliman, redup lagi. Sesuai dengan kedzaliman yang diperbuatnya, maka begitulah keredupan yang akan mengurangi cahayanya pada hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksud fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Tentunya kita tidak menginginkan cahaya kita berkurang. Cahaya kita dengan keislaman dan keimanan kita berkurang, tambah redup gara-gara kedzaliman. Maka perhatikanlah hadis Nabi, ittaqu az-zulmah. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Kemudian yang berikutnya, wattaqu asy-syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian kepada sifat kikir, karena sifat kikir atau kekikiran atau kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Kekikiran tersebut telah menjadikan mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan kekikiran telah menjadikan mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka. Ibu-ibu masyiral muslimin rahimakumullah, setelah Nabi mewanti-wanti kita janganlah berbuat zalim, sekarang Nabi mewanti-wanti kita jangan ada pada kita kekikiran, jangan ada pada kita kebakhilan. Kemudian Nabi sebutkan informasi tentang
kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Apa? Kejadian yang berupa saling menumpahkan darah, kejadian yang berupa menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan, sebabnya itu kekikiran. Kita memohon kepada Allah dari sifat kikir ini. Orang kalau sudah dihinggapi kikir, senang banget dengan harta. Senang banget dengan harta. Dia susah mengeluarkan di dalam kebaikan. Justru yang terjadi, gimana meraih harta sebanyak-banyaknya, bagaimana mendapatkan harta sebesar-besarnya, akhirnya sudah ketutup. Meskipun jalannya harus menumpahkan darah, dia pun lakukan. Yang terpenting dapat harta. Meskipun jalannya harus menghalalkan yang diharamkan, dia lakukan juga. Yang terpenting dapat harta. Jadi ini yang dimaksud dengan asyuh. Asyuh al-hiras alal mal. Asyuh yang diterjemahkan kikir itu maksudnya sangat mencintai harta. Sangat mencintai harta. Sehingga yang ada di tangan orang lain pun bagaimana bisa memilikinya. Wah, dia punya, kok saya nggak punya, gimana caranya biar punya seperti dia. Akhirnya bisa menutup kesadarannya, merebutnya, mencurinya, atau mendapatkannya meskipun membelinya tetapi dengan cara korupsi. Jadi menghalalkan perkara yang diharamkan gara-gara asyuh. Nah, di dalam hadis ini kedzaliman dilarang dan asyuh dilarang. Bedanya apa? Kedzaliman itu berbuat melampaui batas pada orang lain. Adapun asyuh, tamak, orang sini bilangnya tamak pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan asyuh. Kedzaliman, apa kedzaliman? Melampaui batas. Melampaui batas pada orang lain. Berbuat melampaui batas pada orang lain. Kalau asyuh, tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang dirinya tidak ada tamak, kalau melihat orang lain punya, alhamdulillah dia punya. Loh, tapi kan saya nggak punya. Ya, gimana lagi? Semuanya sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Jadi tidak ada tamak. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di kawannya itu. Dia menyadari betul bahwasanya semuanya sudah Allah bagi dan rezeki Allah tidak akan meleset. Yang ditakdirkan dapat mesti dapat, tidak akan keliru. Yang ditakdirkan tidak dapat, ya tidak dapat, tidak akan salah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari dari kikir, dari bakhil, dari tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya biar kita terhindarkan dari syuh? Bagaimana caranya? Caranya banyak bersyukur, meningkatkan kesyukuran, mempertebal kesyukuran, akhirnya ridha dengan apa yang sudah Allah tetapkan, ridha dengan apa yang sudah Allah bagi.
maka dia pun terjaga tidak sampai berbuat yang macam-macam demi yang diinginkannya, selama dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jamaah rahimakumullah, jadi hadis yang pertama ini poin besarnya adalah hindari kezaliman dan hindari syuh, az-zulmu wasyuh, shin ha ha, asyuh. Ibu jangan sampai salah sebut, nanti memanggil guru syekh padahal pakai kho, syekh shin ya kho ya, syekh. Tapi ibu panggil syekh itu bakhil pelit, syekh. Jadi shin ha syekh, bakhil pelit kikir tamak. Nah, beda ha sama kho. Dan yang syekh ada ianya, shin ya kho. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyat al-jalja min asyat al-qarna, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalian pasti akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk. Riwayat Muslim. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Di sini Nabi bersumpah, kalian benar-benar pasti menunaikan hak-hak kepada yang berhak di hari kiamat. Di dunia bisa saja kita tidak menunaikan hak. Karyawan bekerja, kemudian majikan tidak bayar. Selesai, ya sudah selesai, berlalu bersama waktu, tidak pernah dibayar itu di dunia. Tapi nanti di akhirat orang yang tidak menunaikan hak, orang yang berbuat zalim ini pasti akan menunaikan haknya. Tapi keadaannya berbeda. Kalau di dunia menunaikan hak karena dia berbuat kewajiban, tapi di akhirat dia menunaikan hak bukan berbuat kewajiban, tetapi dalam rangka dihukum. Di dunia utang nggak bayar, berarti nggak menunaikan hak. Iya, nggak menunaikan hak. Sampai kapan? Sampai mati hak bisa tidak ditunaikan karena tidak dibayar. Tetapi yang tidak bayar utang ini di akhirat pasti bayar utang. Tetapi keadaannya berbeda. Ketika di dunia, kalau dia bayar utang itu karena memenuhi haknya si piutang, memenuhi kewajibannya dia orang yang berhutang maka bayar. Itu di dunia. Tapi di akhirat nanti dia memenuhi hak kepada si piutang bukan karena menunaikan kewajiban, tapi karena dihukum. Ini mengerikan. Nabi bersumpah ini. Saya ulangi lagi, Nabi bersabda yang merupakan sumpah, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian ini benar-benar pasti nanti pada hari kiamat akan menunaikan hak kepada yang berhak. Pasti kalian akan menunaikan. Sekali lagi, kondisinya berbeda, keadaannya berbeda.
Itu bentuk hukuman. Maka sebelum datangnya hari itu, mari di dunia hak siapapun kita tunaikan dengan semestinya. Hak siapapun kita penuhi dengan semestinya. Jangan ada yang dizalimi. Termasuk antara suami dan istri. Suami harus memenuhi hak-haknya istri karena merupakan kewajibannya. Demikian pula istri harus memenuhi hak-haknya suami karena merupakan kewajibannya. Semuanya ini akan berlanjut sampai akhirat. Maka berupayalah selesai di dunia. Jangan dibawa sampai akhirat. Kelanjutan hadis ini, hatta yuqada li syatil jalja minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak punya tanduk akan berhadapan dengan kambing yang bertanduk. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Secara kebiasaan yang bertanduk tentunya yang menanduk. Kambing tidak bertanduk. Yang satunya bertanduk, maka yang bertanduk akan menanduk yang tidak punya tanduk. Nanti akan diselesaikan urusannya pada hari kiamat. Jadi kambing-kambing yang dulu di dunia ditandukin dan gak bisa balas karena gak punya tanduk, sekarang di akhirat Allah beri mereka kekuatan, balas. Mereka disuruh balas. Berarti kan kambing yang bertanduk menunaikan hak. Iya, menunaikan hak, tapi di hari kiamat. Tapi keadaannya sudah merupakan hukuman. Keadaannya merupakan hukuman. Apa yang kita renungkan di sini? Binatang tidak berakal. Binatang tidak berakal akan menghadapi pengadilan Allah. Allah Al-Adil, Allah Al-Hakam akan mengadili apapun yang pernah terjadi di dunia, sehingga tidak ada bentuk kedzaliman yang terlewatkan. Bagaimana kedzaliman bisa terlewatkan sementara binatang saja diadili? Ini yang harus kita renungkan. Bagaimana kedzaliman terhadap Allah, kedzaliman terhadap sesama manusia terlewatkan, sementara binatang-binatang yang tidak berakal saja dan tidak ada dosa, yang tidak ada masuk neraka, tidak ada masuk surga, itu diadili. Lalu bagaimana dengan manusia? Sudah pasti tidak terlewatkan. Kita akan melihat dalil yang lain, bahwasanya binatang-binatang semuanya akan diadili, sehingga yang di dunia dizalimi akan membalas untuk menuntut haknya. Ibu lihat surat Al-An'am ayat 38. Nanti kita baca ayatnya, dibantu baca terjemahnya. Al-An'am 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu.
Tidak ada sesuatu pun yang kami kumpulkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Mari kita pahami ayat ini. Allah berfirman, tidaklah binatang di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan mereka semuanya itu adalah umat seperti kalian, wahai manusia. Jadi mereka adalah umat seperti kalian. Dari sisi apa? Umat seperti kalian dari sisi apa? Yang berikutnya menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melewatkan sedikit pun di dalam Lauhul Mahfuz. Kami tidak melewatkan sedikit pun di Lauhul Mahfuz. Jadi amalan-amalan binatang itu Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana kita, amalan-amalan kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian binatang-binatang itu akan dikumpulkan di hadapan Allah pada sesi pengadilan. Itu binatang. Itu binatang. Allah nyatakan sama seperti kalian. Sebagai umat sama seperti kalian, tidak ada bedanya. Dari sisi apa? Dari sisi tidak terlewatkannya ketetapan di Lauhul Mahfuz, sama persis. Apa renungan kita? Sekali lagi kita sampaikan, binatang saja yang tidak berakal ada pengadilan. Sehingga yang pernah dizolimi di dunia mendapatkan haknya di akhirat nanti, apalagi manusia. Makanya Nabi bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian benar-benar pasti menunaikan hak-hak di hari kiamat. Bedanya apa? Manusia dengan binatang bedanya apa? Binatang setelah dilakukan pengadilan, mereka kembali menjadi tanah. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi manusia setelah pengadilan masih ada kelanjutannya, surga atau neraka. Neraka atau surga, itu bedanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah melihat burung-burung terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lainnya, terbang dari satu ranting ke ranting yang lainnya. Apa kata Abu Bakar? Enak sekali ya kalian burung terbang-terbang dari dahan, dari ranting, bebas sekali, nggak ada pertanggungjawaban. Artinya apa? Nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi pengadilannya sebatas pengadilan atas suatu kezaliman yang diperbuat di dunia itu saja, dibalas di akhirat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, makanya hati-hati, jangan sampai ada kezaliman dalam bentuk apapun. Kezaliman kepada Allah itu yang paling besar, kesyirikan. Kezaliman sesama manusia rupanya ada 3 tadi, terkait dengan harta, terkait dengan darah, terkait dengan kehormatan. Sekecil-kecilnya akan diadakan pengadilan. Sekecil-kecilnya. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau datang ke pengajian, kalau datang ke majelis taklim, meskipun hukum tidak tertulis, tetapi semuanya memahami bahwasanya Pak Kiai menyampaikan, jamaah menyimak mendengarkan. Kalau kemudian Pak Kiainya disuruh menyampaikan, jamaahnya sibuk sendiri dengan HP, dengan WhatsApp, itu kezaliman. Itu kezaliman, hati-hati. Loh, semacam ini aja kezaliman. Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Sedikit pun tidak yang terlewatkan.
besar kecilnya akan diadakan pengadilan. Orang tua yang pilih kasih sesama anak-anaknya, anak nomor 1, nomor 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian tidak adil, hanya perhatian kepada sebagian saja, kepada yang lainnya tidak, jadi pilih kasih, itu kedzaliman. Sebagian dikasih duit, yang lainnya diabaikan, itu kedzaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian kepada Allah, adillah sesama anak-anak kalian. Kalau tidak adil, itu bentuk kedzaliman. Makanya An-Nu'man bin Bashir menceritakan tentang ayahnya yang memberikan pemberian hanya kepada dirinya saja. Sang ibu kemudian tegas, saya tidak mau menyaksikan hingga engkau menyampaikan permasalahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayahnya Nu'man bin Bashir menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memberikan pemberian kepada ini anak Nu'man bin Bashir, tapi istri saya tidak mau menyaksikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu juga kasih kepada anak-anak yang lain, saudara-saudaranya Nu'man bin Bashir ini? Tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak boleh. I'dilu bainal aulad. Atau kama qala Nabi, berbuat adillah sesama anak-anak. Nah, semacam ini masih dijumpai pada sebagian kaum muslimin, hanya perhatian kepada sebagian anak saja, kepada anak yang lainnya tidak. Itu namanya kedzaliman. Terlalu banyak kalau kita ambil contoh-contoh, intinya terkait harta, terkait kehormatan, terkait darah, hati-hati, karena binatang saja diadili, apalagi orang yang memang mendapatkan dosa atau pahala yang nantinya berakhir surga atau neraka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man al-muflis, atau kama qala Nabi, kalian tahu siapakah orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirhama indahu wala mata'. Yang namanya orang bangkrut, orang tidak punya duit, orang tidak punya dirham, orang tidak punya harta, bokeh. Itu bangkrut ya Rasulullah. Iya, bangkrut dalam pengertian umum seperti itu. Tapi Nabi hendak menyampaikan pengertian yang lainnya. Apa kata Nabi? Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ini, banyak pahala dia bawa pada hari kiamat. Tapi dia juga berbuat kedzaliman kepada orang lain. Maka orang-orang yang pernah dizalimi itu dihadirkan, pahalanya dia diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi pertama. Pahalanya dia diambil lagi, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi yang kedua. Pahalanya dia diambil lagi, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi yang ketiga. Ternyata pahalanya habis, sementara masih ada orang-orang yang dizalimi gak kebagian pahala. Sebagai gantinya, dosa-dosanya orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada dia. Pahala terkuras habis, malah dapat limpahan dosa. Itu orang bangkrut. Kenapa? Karena kedzaliman yang diperbuatnya. Karena kedzaliman yang diperbuatnya. Orang ketika memiliki tanggung jawab, semakin tanggung jawabnya luas, berarti semakin pengadilannya besar.
Kalau kepala rumah tangga dia berhadapan dengan wilayah rumah tangga, suami berhadapan dengan wilayahnya, istri berhadapan dengan wilayahnya. Nanti ketua RT berhadapan dengan wilayahnya, RW berhadapan dengan wilayahnya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban, ada kezaliman apa tidak, sampai kemudian yang paling luas kepala negara atau raja istilahnya, berarti akan diminta pertanggungjawaban, ada nggak kezaliman kepada rakyatnya? Berat sekali. Berapa jumlah rakyat yang dizalimi misalnya akibat suatu kebijakan yang tidak adil sehingga seluruh rakyat misalnya dizalimi, itu benar-benar dia akan menunaikan haknya rakyat di akhirat nanti. Waliyadzubillah, jadi berat sekali. Lo beratnya seperti itu kok rebutan jadi kepala daerah, padahal urusannya berat sekali. Dan Nabi SAW bersabda, kalau kalian mendapatkan kekuasaan dengan cara meminta, Allah tidak akan pernah menolong kalian. Tetapi kalau kalian mendapatkan kekuasaan tidak meminta, Allah akan menolong kalian. Dan ini nanti ada babnya tersendiri, kita melebarkan ke sana karena terkait dengan kezaliman, di mana di situ potensi untuk terjadi kezaliman yaitu terbuka luas dan urusannya besar di hari kiamat nanti. Baik, kemudian bagaimana dengan hadis orang yang berbuat zalim ketika yang dizalimi berdoa pasti dikabulkan? Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Artinya ketika dia berdoa pasti Allah kabulkan. Seseorang dizalimi, hatinya sakit sekali, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah timpakan hukuman kepada orang yang berbuat zalim. Udah selesai di dunia. Di akhiratnya sudah, karena sudah dihukum di dunia. Di akhiratnya sudah, karena sudah dihukum di dunia. Kalau orang tersebut tidak berdoa, berarti mempersilahkan urusannya sampai akhirat nanti. Kadang-kadang ada orang mangkel, ngutangin nggak dibayar-bayar, nagih nggak dibayar-bayar, nagih lagi nggak dibayar-bayar. Akhirnya kayak semacam stres, maka dia menghibur diri, ya wis nggak apa-apa, tak tagih nanti di akhirat. Ngeri kalau sudah begini, tak tagih nanti di akhirat, pahalanya akan disudah untuk dia. Jadi untungnya berlipat ganda. Di dunia tidak dibayar sekian rupiah, misalnya sekian juta, banyak nilai duniawi banyak, tapi dibandingkan dengan pahala itu kecil, sehingga dia berlipat ganda di akhirat nanti. Itu menghibur dirinya karena pusing, nagih nggak dibayar, sudah menghibur diri, nanti tak tagih di akhirat. Apa mau kita kemudian urusannya berlanjut sampai akhirat? Waliyadzubillah. Baik, sekarang kita melanjutkan yang berikutnya. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakar al-masih ad-dajjal fatnaba fi dzikrihi. Silakan Ibu.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia bercerita, kami pernah berbincang-bincang tentang haji wada sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami. Padahal kami sendiri tidak mengetahui perihal haji wada itu, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian beliau menyebut-nyebut Al-Masih, Ad-Dajjal dan bercerita tentangnya. Nanti kita lanjutkan. Waqal ma ba'atsallahu min nabiyyin ila andarahu ummatahu. Silakan. Beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Andarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi. Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya mengenai keberadaan Dajjal. Begitu pula nabi-nabi sesudahnya. Wa innahu in yahruj fikum fama khufiya alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum. Adapun jika Dajjal telah keluar ke tengah-tengah kalian nanti, maka apapun sifat yang dia sembunyikan tidak akan ada yang tersembunyi bagi kalian. Inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah mata, Wa innahu a'war ainal yumna. sedangkan Dajjal buta sebelah mata, yaitu mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Dan seakan-akan matanya adalah buah anggur yang mengapung. Illa innallaha ala innallaha harrama alaikum tima'akum amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan darah dan harta kalian seperti diharamkannya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Ala hal balaghtu? Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikannya? Qalu na'am. Maka para sahabat menjawab, iya, engkau sudah menyampaikannya. Qal Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad thalathan. Lalu beliau berseru sebanyak 3 kali, ya Allah saksikanlah, Wailakum, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. wailakum aw waihakum unduru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rahul Bukhari wa Rah Muslim. Camkanlah atau perhatikanlah dengan seksama. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti. Sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya juga yang terkait dengan tema kita. Tapi kita akan bacakan seluruhnya semampu kita. Yang pertama tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi berapa kali melakukan haji. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan setelah hijrah ke Madinah, Nabi hijrah hanya sekali. Ada yang mengatakan hijrah 2 kali. Jadi seumur hidup Nabi hijrah hanya sekali ataupun 2 kali. Allahu a'lam, kata Syekh Utsaimin. Allahu a'lam. Yang jelas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, maka bisa jadi beliau melakukan haji. Dan kecil kemungkinan ketika di Makkah belum hijrah ke Madinah, Nabi tidak melakukan haji. Jadi bisa beberapa kali ketika di Mekah beliau menunaikan haji.
Cuma setelah hijrah ke Madinah, Allah a'lam. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali, Allah a'lam. Tentunya dengan tinjauan masing-masing. Yang mengatakan sekali bagaimana, yang mengatakan 2 kali bagaimana. Intinya sekarang saatnya haji Nabi, yang setelah itu Nabi tidak haji lagi. Nabi menyampaikan poin-poin besar. Poin-poin yang besar yang disampaikan, yang pertama tentang Dajjal. Bagaimana Dajjal? Dajjal adalah fitnah yang terbesar yang ada di muka bumi sejak Allah menciptakan ada kehidupan manusia sampai hari kiamat. Nggak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Sehingga nabi-nabi siapapun, mulai dari Nabi Nuh dan nabi-nabi yang berikutnya, semuanya memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Padahal Dajjal itu akan keluar di umatnya Nabi yang keberapa? Di umatnya Nabi yang terakhir. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat yang terakhir. Tetapi seluruh nabi, mulai dari Nabi Nuh dan nabi-nabi siapapun berikutnya, semuanya memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan saking besarnya fitnah Dajjal. Bagaimana tidak besar? Wong bumi kering kerontang selama 3 tahun, kemudian muncul sosok yang memerintahkan bumi, bumi subur, tumbuh tanaman berbuah. Siapa yang tidak terfitnah? Itu diantara fitnahnya, maka orang pada menyembahnya. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal yang nabi-nabi sebelumnya belum mengingatkan tentang Dajjal. Apa? Kalau bingung, ini Tuhan apa bukan, ini Tuhan apa bukan, karena Dajjal ngaku-ngaku Tuhan, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla tidak buta sebelah. Allah Azza wa Jalla tidak buta sebelah. Nah, Dajjal yang merupakan fitnah terbesar itu, dia itu ngaku-ngaku Tuhan dan wujudnya matanya buta sebelah. Jadi siapapun orangnya kalau melihat ada yang ngaku-ngaku Tuhan dan fitnahnya besar sekali karena dia bisa berbuat dengan perbuatan Tuhan, kok matanya buta sebelah, berarti bukan Tuhan, karena Allah tidak buta sebelah. Jadi ini patokan yang Nabi mudahkan umatnya. Nanti kalau ada fitnah yang sangat besar, orang-orang pada menyembah dia karena dia ngaku-ngaku Tuhan, lihat saja, kalau dia matanya buta sebelah berarti bukan Tuhan, karena Allah tidak buta sebelah. Jadi ini tentang Dajjal. Kemudian tentang poin besar yang lainnya adalah terkait dengan tema kita. Apa poin besar yang lainnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum." Ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Darah kita sangat mulia sehingga haram ditumpahkan. Harta kita sangat mulia sehingga haram diambil tanpa hak. Mulianya darah kalian dan mulianya harta kalian adalah seperti mulianya hari ini. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari 10 Dzulhijjah. Hari besar yang sangat dimuliakan. Fi baladikum hada. Negeri apa ini? Mekah. Kota yang paling utama di muka bumi. Fi syahrikum hadza, di bulan apa ini? Bulan yang sangat mulia, bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah.
10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat istimewa. Jadi harinya hari Idul Adha, negerinya negeri Mekah, bulannya bulan Dzulhijjah. Ini sangat mulia. Nah, demikian pula mulianya darah kalian dan mulianya harta kalian. Mulianya darah kalian dan mulianya harta kalian seperti mulianya hari ini Idul Adha, seperti mulianya tanah ini Mekah, dan seperti mulianya bulan ini Dzulhijjah. Artinya awas, hati-hati, jangan sampai ada kedzaliman terhadap darah, jangan sampai ada kedzaliman terhadap harta-harta kalian. Jadi untuk mengatakan harta kalian sangat mulia, darah kalian sangat mulia, Nabi menegaskan dengan mengatakan seperti mulianya hari ini, seperti mulianya negeri ini, seperti mulianya bulan ini. Artinya sangat mulia sekali. Hati-hati, awas jangan sampai ada kedzaliman terkait darah, terkait harta. Setelah itu Nabi menyampaikan, apakah aku sudah sampaikan hal ini? Ditegaskan lagi, apakah ini sudah aku jelaskan? Artinya paham kalian, bahasa kita kan begitu. Apakah aku telah jelaskan hal ini? Paham kalian? Naam. Berarti penegasannya luar biasa. Dan setelah itu Allah pun meminta, setelah itu Nabi meminta agar Allah mempersaksikan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Aku sudah sampaikan hal ini kepada umatku. Mereka paham bahwasanya darah mereka mulia, mereka paham harta mereka mulia, sehingga mereka harus berhati-hati jangan sampai ada kedzaliman terhadap darah, terhadap harta, dan tentunya terhadap kehormatan, dengan melihat hadis yang lainnya. Kemudian ditutup dengan sabda beliau yang berbunyi, jangan sampai sepeninggalku nanti kalian menjadi kafir dengan